Kasihan Ustadz. Iya Pak Ustadz, saya jujur capek kayak gini Pak Ustadz. Saya itu baru 10 menit udah capek dengerin cerita, apalagi 11 tahun. Ustadz. Sampai anak-anak saya, keponakan saya itu kalau kita lagi datang sampai mereka keluar darah. Apanya yang keluar Dari darah? hidung. Mimisan. Karena nggak ada riwayatnya. Nangis itu di depan keluarga saya. Karena semuanya berawal dari saya. Kenapa? Kenapa jadi menyalahkan diri sendiri? Sebelum saya kesini adik saya kesurupan. Ya Allah. Dan mereka itu bilang, gara-gara kamu saya benci kamu. Mereka itu siapa? Orang yang mungkin Kita nggak Orangnya. Iya. Jadi kalau mereka lebih dari satu orang. Bisa dibilang satu keluarga mungkin tidak mempercayai adanya Allah. Maksudnya ya entah Yang namanya mengirim kutukan, tersebut. iya atau seperti apa aku nggak ngerti. Cuman memang satu keluarga ini membenci banget keluarga kami. Terutama Kak Fitri. Kak Fitri sama aku. Aku yang ya aku bisa dibilang mau dijadiin tumbal. Oke. Bisa dibisikin ke saya? Ini maaf, sini aja. Maaf ya Mbak Fitri. Oke. Mau tahu nggak? Apa? Ini acara apa sih ini? Jangan tidur. Oke, iya udah. Oke, jujur itu informasi dari siapa? bukan 1-2 orang, Sama ke situ lagi, situ lagi, situ lagi. beda orang. Oke. Hubungannya nggak baik. Iya, Oke. kita sudah pisah. Ustaz. Kenapa? Kenapa? Ngantuk. Orang kita tegang. Ya kalau tegang semuanya kan ya nggak enak, pagi-pagi kok tegang. Happy. Oke. Kasihan Ustaz. Iya Pak Ustadz, saya jujur capek kayak gini Pak Ustadz. Saya itu baru 10 menit udah capek dengerin cerita, apalagi 11 tahun. Ustaz. Sampai anak-anak saya, keponakan saya itu kalau kita lagi datang sampai mereka keluar darah. Apanya yang keluar Dari darah? hidung. Mimisan. Karena nggak ada riwayatnya anak saya begitu. Nggak pernah tahu-tahu kalau kita lagi sakit bersinggungan tuh dia keluar darah. Dan darahnya itu kental. Jadi Saya berurutan. yang mau saya tanyakan begini. Emang keluarga Mbak siapa namanya? Fitri. Mbak Fitri itu suka ngamal-ngamalin apa sih sebelumnya? Sekeluarga. Iya. Iya Pak Ustadz. Sebelum itu sering ngapain gitu loh maksudnya. Gini Pak Ustadz. Karena kalau- dari tadi saya cuma pengen lihat ada apa sih gitu. Banyak pengen. Tak liatin rumahnya Mbak Fitri, saya liatin. Nggak taunya nggak kelihatan saya. Orang rumahnya di mana? Lah iya, Ustaz ngeliat saya di sini. rumput. Mana kelihatan ya? Iya. Maksudnya ngamalin apa? Karena gini, Gitu Ustaz loh. itu tidak pernah mau dikit-dikit suzon menuduh seorang. Jadi kita Jadi, lihat diri kita sendiri. Bisa aja sebelumnya itu sering ngamalin sesuatu untuk nolak sihir umpamanya, untuk nolak santet umpamanya. Sering itu Untuk dibaca. nolak tuh. Nolak, Tapi justru datang. mengundang. Kebetulan ada sebuah kejadian akhirnya tertuduhnya itu. Iya, Dan biasanya kebetulan gitu. jin memanfaatkan kondisi seperti itu. Mungkin Insya Allah Ustaz, kayak gitu. Iya. Di rumah. Sering ngamalin sesuatu untuk nolak sihir dulu. Iya, karena kan kita berobat berbagai macam Pak Ustadz ya. Suruh jikiran, saya sendiri pun sampai 3 kali. Yang terakhir ini karena saya sering ngikutin aja Pak Ustadz, saya takut musyrik, saya takut sirik. Akhirnya Nggak apa-apa ya sadar, sudah nggak iya, apa-apa. Ini kan Iya. hanya informasi dari saya karena biasanya begitu. Jadi orang itu awalnya bersih-bersih rumah.
Lagi seneng nih acara apa, bersih-bersih rumah, semua jin tendangin aja. Ya jin kan marah lama-lama. Itu tukang bersih-bersihnya, tukang sapu-sapunya itu pergi, datanglah bejibun jin. Malah ganggu. Dibersihin lagi, datang lebih banyak. Dibersihin lagi banyak, akhirnya yang bersih-bersih capek dia. Habis itu nggak mau datang. Iya. Ngerti maksudnya ya? Ngerti? Nah. Kita ibaratin misalnya. Secara realistisnya. Depan kita ada preman suka nongkrong. Kita tendang, wah pergi lo. Datang segerombolan jadinya. Iya. Tapi bukan berarti kita ngasih makan terus dia jadi betah. Tapi tinggal senyumin aja udah gitu ya Ustaz ya. Iya. Hidup berdampingan. Iya. Gitu ya. Ya harusnya seperti itu. Jadi sebenarnya nggak perlu istilahnya bersih-bersih jin itu nggak perlu. Karena kita tidak tahu jin itu apa kerjaannya. Tapi kadang-kadang orang-orang tertentu itu jin itu dikambing hitamkan. Itu bukan saya mau membela jin nggak sih. Jadi jin itu dikambing hitamkan, contoh seperti ini, oh rumahnya banyak ini, padahal dia sendiri juga nggak bisa gitu loh. Dia ngomong tapi nggak bisa, kan gitu. Jadi percuma, kalau saya melihat dari kasus, ini berarti awalnya dulu sering nih bermain-main seperti itu, nolak jin, biar nggak ada jin nih, bacain ini, bacain ini, bacain. Itu awalnya begitu. Justru ngundang. Wah akhirnya ngundang, akhirnya ya gelas bisa kelempar sendiri. Santet itu biasanya nggak seperti itu. Oh, Nggak sampai jatuhin gelas, enggak. Hafal lah saya. kok santet seperti apa? Tanda-tanda. Santet itu masuk cep gitu aja sudah. Dan ngapain santet itu buang gelas? Rugi dia ngeluarin uang. Lu itu serius pakai real loh. Iya loh Bu, bener loh Bu. Buangin piring, buang gelas, nulis-nulis, capek semua santet gitu. Tapi itu siapa yang melakukan? Ya jin, Hilang uang, ya jin, darah keluar, ya jin, gelas pecah, jin, kue bertebaran. jin. Yang makan kue, manusianya. Iya benar. Yang pakai jeans. Gitu maksudnya. Jadi jangan berpikir ke arah sana. Kalau berpikir ke arah sana pasti otak kita malah lebih suudzon lagi. Nah, dia yang sudah masuk dalam tubuh ngomongnya enak. Jadi biar dia kalau nggak seperti gini dia nggak keterdeteksi. Jadi oh pasti itu yang bikin, oh pasti ini. Jangan. Jin apalagi jin yang bukan yang baik. Dia pasti seneng yang begitu. Karena dia Memanfaatkan tahu. kondisinya. Karena jin itu tahu orang itu nggak bisa. Gitu. Jadi dipecah belah sekalian. Kayak zaman VOC. Pendekar sini ambil, pendekar sini ambil, tarungin ya begitu. VOC-nya mau ongkang-ongkang. Gitu. Adu domba. Adu domba Garut. Garut. Gak usah pakai Gitu. Garut. Jadi ini analisa saya. Walaupun ada sihir pun insya Allah ada tapi kecil. Yang gede itu malah ya jin yang bertebaran di rumah aja malahan. Seperti itu. Jadi santet itu tidak sebegitunya sebenarnya. Oke, maaf. Ledakan, Jin. kucing gosong, Jin bisa. perbuatan jin. Bisa. Supaya makin percaya Iya, dengan tuduhan-tuduhan itu. Bisa, ya. Bisa. Tapi bukan berarti pasti tidak dilakukan oleh Manusia. orang tersebut. Iya, bisa Bisa aja. jadi juga, yang tapi- terbesar itu. Oke. Karena biasanya seperti itu. Karena gimana sih umpamanya kita analisa 11 tahun. Kalau dia nyerang, ini dia nyerang, itu orangnya itu sekaya apa sih gitu loh. Kan harus bayar dia. 11 tahun loh. Ya 11 tahun loh. Kalau dia bayar 5 juta tiap minggu memang uangnya seberapa banyak kan gitu. Kalau saya pakai ini aja, saya nggak terlalu begitu. Bukan saya tidak percaya ceritanya Mbak Fiti bisa, tapi Kita mencari keredam, mencari sisi lain. ya, sisi lain seperti Kalau itu. keluarganya bisa sendiri, Maksudnya bisa gimana? gak usah bayar orang untuk melakukan, dia sendiri yang melakukan, dia bisa. Ya bisa aja, semua kan bisa. Yang tidak bisa melakukan itu kucing malahan. Yang gosong di atas genteng. Dia bakar kemenyan, kebakar dia. Si kucingnya. Kucingnya. Jadi kambing hitam, kambing hitam, kucing hitam. Kucingnya Oke. warnanya apa coba? Hitam. Oh, itu. Kok bisa pas, Ustaz? Beneran. Kucingnya hitam. Cina ngambele maneh, cina ucingna. Membakar diri sendiri. Cina. Siapa yang tadi yang ngomong? Enggak. Ngambele maneh meureun eta ucing, cina gitu. Ya Kursi sudah. duru terus kaduruk.
Ya sudah, saya akan bantu. Saya akan bantu doa Mbak Fitri. Nggak usah takut, tapi suuzon harus belajar dihilangkan. kita berusaha seperti jangan itu, Ustaz, ya. menuju satu orang, jangan. Kasihan iman kita rusak nanti. Yang jelas, jangan bermusuhan dengan jin yang tidak tampak. Kalau ada seseorang jin itu dianggap itu, mohon maaf ya, dianggap kafir semua, silahkan orang itu, silahkan. Dia kan belum pernah mengetahui sisi gaib Allah itu kayak apa sebenarnya. Bukan berarti kita punya Allah, kemudian kita porak-porandakan jin, itu nggak boleh. Ya, Itu makhluk Allah sebenarnya. Oke. Jadi yang harus dilakukan oleh Mbak Fitri dan Mbak Feby dan keluarga apa dong Ustaz? Supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang menakutkan seperti itu. Kalau itu kita lihat doa kita dulu. Oke, bismillah. Nanti setelah kita tahu, nanti kan penyelesaiannya bagaimana. Oke, siap. Kan gitu ya. Oke. Jadi kalau ini belum doa kan Iya, iya. nggak bisa. Teori aja nanti kita ya. Kita doakan Ustaz. Kita doakan. Mbak Fitri aminkan doa saya, ibu-ibu aminkan doa saya ya Bu. Siapa tahu rumahnya juga ada bletak. Pasti ibu-ibu sering kan rumahnya ada yang begitu? Ya beneran apa enggak? Tapi kucing. Ternyata- Tapi tikus katanya. Atau tetangga lagi proyek. Ya sudah nggak apa-apa, Mbak Fitri. Bismillah. Cerita Mbak Fitri terus saya terima, tetapi saya arahkan jangan sampai suuzon bagaimana itu cara saya. Tapi kalau dari kejadian, kayaknya sih lebih besar dulunya ada penolakan untuk jin sehingga jin itu marah. Itu aja. Tapi memang ada sihir sih ada kecil gitu aja. Paham ya? Siap? Gemeter? Badannya gemeter.